Iya, pernah nggak Anda ngerasa hidup itu kayak jalan panjang yang nggak jelas ujungnya di mana? Sudah capek-capek berjuang, tetap saja hidup gini-gini saja. Orang lain kelihatannya mulus-mulus saja hidupnya, tapi kita masih mikirin beras besok dari mana, masih bingung mau nyambung hidup di mana. Ya, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita ngobrol santai, bareng anak desa, cerita tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang jatuh bangun, tanpa nuntut harus sempurna, cukup jadi manusia yang mau terus melangkah. Ya, selamat datang di channel ini, channel yang sederhana, tapi insya Allah bisa menyentuh hati. Hari ini nggak ada pembahasan berat, kita cuma mau duduk, ngopi, dan ngobrol. Kayak di teras rumah sore-sore, kayak anak kampung yang istirahat habis cangkul, duduk bareng di bawah pohon. Cerita tentang hidup, tentang apa yang dirasain, dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda sendiri dalam cerita ini. Ya, saya lahir dan besar di desa. Rumah saya masih biasa, lantainya juga biasa. Kalau hujan deras, air masuk dari sela genteng. Kalau malam rasanya dingin, kami tidur berlesekan tikar. Tapi anehnya, justru di situ saya belajar bahagia. Bukan karena punya banyak, tapi karena bisa menghargai yang sedikit. Ya, pagi-pagi suara ayam jadi alarm. Mandi di kali, berangkat sekolah tanpa sandal, bawa bekal nasi garam. Tapi kami tetap ketawa, main layangan di sawah, main benteng di tengah lapangan. Sederhana, tapi dalam. Ya, hidup di desa itu ngajarin kita satu hal penting, yaitu bahwa hidup bukan tentang punya segalanya, tapi tentang menikmati apa yang kita punya. Banyak orang kota mengira hidup di desa itu tenang, damai. Padahal kenyataannya, di balik hijaunya sawah dan rindangnya pohon, ada banyak cerita perjuangan. Ya, bapak saya kerja sebagai buruh tani, upahnya harian. Kadang ada kerjaan, kadang enggak. Ibu saya bikin keripik singkong, dijual keliling dari warung ke warung, tapi tetap senyum, tetap sabar, tetap ikhlas. Waktu kecil, saya pernah iri lihat teman-teman sekolah pakai sepatu bagus. Saya cuman pakai sandal jepit bolong. Tapi ibuku cuman bilang, "Nak, yang penting bukan sepatumu, tapi langkah kakimu. Jangan berhenti untuk terus belajar." Dan semenjak itu, saya belajar untuk nggak malu jadi anak desa. Ya, hidup itu nggak selalu lurus. Kadang naik, kadang turun, kadang manis, kadang pahit. Saya pernah jualan gorengan di pinggir jalan, pernah dagang sayur keliling, pernah kerja serabutan, jaga konter, angkut pasir, jadi kuli bangunan. Dan itu pun saya nggak malu, karena dari situ saya belajar tentang harga sebuah mimpi. Kadang capek, kadang pengen menyerah, tapi saya ingat satu hal, kalau saya menyerah sekarang, siapa yang akan membuktikan bahwa anak desa juga bisa sukses tanpa harus ninggalin akar? Ya, kita mungkin nggak punya fasilitas lengkap. Nggak sekolah di tempat mahal, nggak nongkrong di kafe, tapi di warung kopi, di bawah pohon pisang. Tapi dari desa, kita belajar kerja keras, belajar bersyukur, belajar saling tolong-menolong. Anak desa itu tangguh. Kalau hujan, tetap kerja. Kalau gagal, tetap nyoba lagi. Karena kita tahu, hidup bukan tentang cepat-cepat, tapi tentang siapa yang nggak berhenti melangkah. Ya, sekarang zamannya sudah berubah. Anak desa bisa pegang HP, bisa bikin konten, bisa jualan online. Saya dulu cuman iseng bikin video tentang kampung. Ternyata yang nonton banyak. Karena ternyata dunia luar rindu sama suasana desa. Rindu suara jangkrik,
suara ayam, suara hati yang jujur. Dan di situ saya sadar, kita nggak perlu jadi orang lain untuk diterima. Jadi diri sendiri saja. Cerita dari desa itu punya kekuatan tersendiri. Nah, sekarang giliran Anda cerita. Anda, anak desa mana? Apa cerita paling berkesan dalam hidup Anda? Apa minuman Anda yang dulu orang anggap terlalu tinggi? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling menguatkan. Karena satu hal yang paling indah dari anak desa adalah kita mungkin hidup di tempat yang jauh dari kota, tapi hati kita saling dekat satu sama lain. Ya, teman-teman semuanya, jangan malu jadi anak desa. Jangan minder karena kita nggak lahir dari keluarga kaya. Karena bukan tempat kita lahir yang menentukan masa depan kita. Tapi seberapa kuat kita mau terus jalan, meski pelan. Terus belajar, terus berkaya, bantu orang tua, rangkul teman-teman, dan jadilah cahaya, walaupun kecil, yang menerangi jalan orang lain juga. Ya, jika Anda suka video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share. Biar cerita dari desa bisa sampai ke pelosok manapun. Karena setiap anak desa punya cerita. Dan semua cerita itu pantas untuk didengar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan tetap jadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Salam dari saya, Dosis Pas.